Objektif pertama dalam kajian kami ini merupakan penjelasan ataupun penerangan kepada keunikan musik tradisional yang terdapat di daerah Kundasang, Sabah. Apa yang ada dengan keunikan musik tradisional di Kundasang, Sabah? Seperti yang kita tahu, seni musik di Sabah telah lama wujud dan berkembang daripada musik tradisional hinggalah musik modern. Namun, musik tradisional ini masih lagi diperkasakan dan dipelihara dengan baik karena ia merupakan salah satu khazanah nenek moyang pada zaman dahulu. Di daerah Kundasang, musik-musik tradisional ini bukan sahaja penting dalam memainkan alunan-alunan musik, namun ia juga penting bagi sesuatu majelis seperti majelis perkawinan ataupun upacara keagamaan dan sebagainya. Alat-alat musik tradisional di Kundasang juga mengutamakan estetik, sama ada dalam cara memainkan alatan musik ini ataupun dari segi rupa dan fisikal alatan musik tradisional tersebut. Keunikan alat musik tradisional di daerah Kundasang, Sabah juga menerapkan ciri-ciri jalinan, corak, dan juga ukiran yang terdapat di alat musik tradisional tersebut. Ciri-ciri ini penting dalam penghasilan atau pembuatan alat musik tradisional karena ia merupakan lambang atau simbol yang telah lama digunakan sejak pada zaman nenek moyang lagi. Corak dan ukiran ini lazimnya akan mencantikkan lagi permukaan fisikal bagi sesuatu alat musik itu dan memberikan gambaran keunikan yang terdapat pada alat musik tradisional di Sabah. Kebanyakan alat-alat musik tradisional di daerah Kundasang juga dibuat melalui hasil tangan sendiri oleh pencipta atau pembuatnya. Melalui penghasilan itu, alat-alat musik tradisional ini mempunyai kod yang tersendiri berlainan dengan kod-kod pada zaman dahulu. Sebagai contoh, alat musik sempoton pada zaman dahulu hanya mempunyai beberapa kod sahaja. Alat-alat musik tradisional di daerah Kundasang juga dimainkan secara berkumpulan dengan alatan musik lain. Sebagai contoh, alat-alat musik tradisional ini dimainkan bersama alat musik modern ketika berlangsung majelis peresmian, majelis rumah terbuka, pertandingan yang diadakan di sekolah, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu lagi contoh keunikan alat-alat musik tradisional di daerah Kundasang yang mana menunjukkan wujudnya keharmonian dari segi pemilihan alatan musik untuk dimainkan bersama bagi menimbulkan alunan-alunan bunyi musik yang cantik dan menarik perhatian kepada para pendengar. Ini merupakan beberapa keunikan alatan musik tradisional yang terdapat di daerah Kundasang, Sabah. Masih terdapat banyak lagi keunikan-keunikan yang ada pada alatan musik tradisional di daerah Kundasang. Namun, ini cukup memberikan gambaran bahwa sesuatu alatan musik tradisional di Sabah itu mempunyai keunikan dan estetika yang tersendiri. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Lilian dan rekan-rekan sekalian. Saya Grace Yusuf akan membentangkan alat-alat musik yang terdapat di Kundasang, Ranau, Sabah. Alat musik di Kundasang, Ranau, Sabah terdapat 4. Yang pertama adalah earphone. Alat musik earphone ini menggunakan hembusan atau tiupan untuk membunyikan alat musik tersebut. Alat musik earphone yang pertama yang terdapat di Kundasang adalah samputon. Cara bermain samputon ini adalah lubang jari harus ditutup untuk menghentikan bunyi dengan menutup lubang atas keempat-empat bulu pendek. Seterusnya, pemain boleh meniup atau menyedut mulut labu dengan menutup dan membuka 3 daripada 4 bulu terpendek pada ujungnya dengan 3 kecil pada dasar bulu terpendek serta hadapan dan belakang pipe lebih panjang dengan jari tangan kiri. Fungsi bagi sempoton ini adalah dimainkan semasa persembahan dan digunakan untuk mengiringi lagu. Alat musik earphone yang kedua adalah seruling atau suling. Cara bermain suling ini adalah 8 lubang dan 7 daripada lubang tersebut adalah untuk menghasilkan kod atau rentak musik. 1 lubang pada suling akan ditutup agar bunyi yang dihasilkan lebih sedap didengar.
Fungsi bagi suling ini dimainkan semasa hari keramaian atau kedukaan atau pesta kematian. Selain itu, suling juga digunakan untuk keseronokan bagi seseorang individu bersama-sama bermain dengan alat musik yang lain. Seterusnya adalah bungkau. Cara bermain bungkau ini adalah dengan meletakkan pada mulut atau kedua-dua bibir disepit untuk penahan, dan sebelah tangan atau jari akan membelek-belekkan kayu ujung bungkau. Fungsi bagi alat musik bungkau ini adalah untuk persembahan nyanyian dan tarian. Selain itu, bungkau ini juga dijadikan sebagai hiburan persendirian atau kumpulan untuk mengiringi tarian, dan juga digunakan ketika ada keramaian. Alat musik yang kedua adalah kordofon. Kordofon merupakan alat musik yang sumber bunyinya terhasil daripada tali yang diregang. Alat musik kordofon yang terdapat di Kundasang yang pertama adalah tongkungan. Cara memainkan tongkungan ini ialah dengan menarik tali-talinya. Fungsi tongkungan ini ialah dimainkan bersama paluan gong dan sebagai alternatif lain kepada alat musik tradisional. Seterusnya adalah sundatang. Cara memainkan sundatang adalah memetik tali lotang dan nada talinya akan dibetulkan dengan memutarkan skruy kayu telinga atas musik ini. Fungsi bagi sundatang ini adalah mengiringi tarian sundatang mengarang dan juga digunakan sebagai persembahan kebudayaan. Alat musik yang seterusnya ialah idiofon. Alat musik idiofon ini bunyinya dihasilkan secara spontan melalui laga dan kutukan. Alat musik idiofon yang pertama adalah gong. Cara memainkan gong adalah dipukul mengikut rentak lagu yang dimainkan, dan satu atau dua gong akan dipalu untuk menseragamkan iramanya. Fungsi bagi gong ini adalah dimainkan dalam kebanyakan persembahan musik Sabak. Selain itu, gong juga merupakan tulang belakang dalam kebanyakan permainan musik. Gong ini juga dijadikan sebagai hantaran berian, digunakan sebagai isyarat, dan dimainkan semasa perayaan pesta menuai atau tadau keamatan. Seterusnya kulintangan. Kulintangan merupakan gong tapi dalam size yang kecil. Cara memainkan kulintangan ini adalah disusun dalam satu barisan, dan kulintangan ini mempunyai 8 biji dan dipalu dengan menggunakan sepasang kayu pemukul dari jenis lembut. Fungsi bagi kulintangan ini adalah untuk mengiringi tarian sumazau, limbai, silat, dan tingkat-tingkat. Alat musik yang terakhir adalah membranfon. Alat musik membranfon adalah menghasilkan bunyi daripada bahan kulit yang diregang. Contoh alat musik membranfon yang terdapat di Kundasang adalah gendang atau lebih dikenal sebagai tontog. Cara bermain tontog ini adalah memalu dengan menggunakan pemalu dan dimainkan bersama dengan alat musik bambu yang lain. Fungsi bagi tontog ini adalah untuk persembahan kebudayaan Sabah dan juga dimainkan semasa keramaian. Selamat sejahtera kepada dokter. Nama saya Mazumi Syariz bin Malik, nomor matriks 201102665. Saya akan membentangkan cara pembuatan alat musik tradisional di Kundasang Lanau Sabah. Kebanyakan alat musik tradisional di Kundasang Lanau Sabah diperbuat daripada alat tradisional, yaitu bulu. Alat yang dibuat di kampung Kundasang Lanau Sabah Sinisian ialah sompoton, bungkau, seruling, dan tongkugon. Untuk proses pembuatan sompoton, pertama adalah membuat sumbiling. Sumbiling ini akan dipotong mengikut size lubang, dan jika lubang sumbiling besar, sumbiling akan dipotong pendek sehingga bunyinya yang keluar tepat dengan not-not musik. Sumbiling akan dibuat 8 yang diperlukan untuk membuat satu sompoton. Seterusnya, lilin
lebah juga akan ditutup pada hujung sumbiling hingga angin tidak dapat melaluinya dan hanya beberapa sumbiling yang tidak ditutup lubang. Setelah proses ini selesai, sumbiling akan dikeringkan selama 12 jam hingga 18 jam. Setelah itu, sumbiling yang dirapatkan boleh dicantumkan dengan labu air. Untuk pembuatan labu air Somboton menggunakan bahan-bahan seperti korobu labu, liar, sepilut, gam lebah jinak, sumbiling bulu renik, polut kulit pokok palma liar, telinting pokok paku menjalar. Labu ditabuk mengikut ukuran diameter bambu yang digunakan sebagai pipe. Pada pangkal pipe ini sebuah lubang segi 4 tepat berukuran 2 cm ditabuk. Lubang ini bertujuan untuk meletakkan sodi dan ligam dengan sepilut. Sodi yang paling sesuai berukuran 2,3 cm. Pada proses membentuk lidah pula pisau yang tajam digunakan untuk membentukkannya. Lidah penggetar dibuat di tengah-tengah sodi. Panjang pipe bagian jejari kiri adalah 34 cm, manakala jejari kanan berukuran 24 cm. Diameter yang sesuai untuk dijadikan jejari ialah 12 cm. Setelah hujung pipe ditabuk, sodi ditekap ke atas lubang yang disediakan. Sepilut digunakan untuk menggam pinggir kelilingnya, serta pada celah-celah bukaan korobu beberapa pipe dimasukkan ke lubang labu dan digam dengan sepilut pada celah-celah keliling bahagian luar agar udara yang dihembus hanya keluar melalui sodi-sodi untuk menghasilkan bunyi. Setelah proses penggabungan ini selesai, sempotan akan dikeringkan 2 hari hingga 3 hari dan boleh digunakan. Untuk proses pembuatan seruling yang dibuat di Kampung Kunasang Sinisian dimulakan dengan proses pengumpulan bulu bambu yang lubangnya berdiameter 1,5 cm. Bulu bambu ini akan dikeringkan yang mengambil masa 13 hari dengan suhu yang sesuai. Setelah itu, proses pemilihan bambu akan dilakukan, di mana bambu yang kering dan bertahan sehingga 13 hari adalah bambu yang sesuai untuk dijadikan seruling. Seterusnya, bambu akan dipotong dengan panjang 45 cm hingga 50 cm. Bambu juga akan dibersihkan sehingga di dalam lubang dengan menggunakan kertas pasir dan pisau yang tajam. Setelah itu, proses penutupan lubang akan dilakukan, di mana lubang pada hujung bambu akan ditutup dengan menggunakan gabus atau selipar yang dipotong menjadi bulat. Setelah selesai semua proses, seruling boleh digunakan. Yang seterusnya, cara pembuatan bungkau. Alat musik bungkau ini bersaiz mengikut kesesuaian kepada pemuzik. Bungkau yang dibuat di Kampung Kunasang Sinisian tidak mempunyai size yang spesifik. Namun anggaran size sesuai bungkau panjang antara 6 hingga 8 inci atau 17 hingga 19 cm. Alat ini diperbuat daripada kayu palot atau sejenis dahan pokok seperti palma. Lampakid merupakan sarung kepada bungkau, yaitu diperbuat daripada kayu bulu. Semua alat musik adalah bergantung sepenuhnya kepada sumber persekitaran alam. Penduduk Kampung Sinisian telah mengadaptasi sumber alam sekeliling untuk dijadikan alat musik. Pada proses awal pembuatan bungkau, kayu palot dipotong menjadi bentuk leper dan melengkung sedikit pada bahagian tengah. Setelah itu, kayu akan dihaluskan menggunakan kertas pasir. Proses seterusnya membentuk dan mengukir lidah pada bungkau. Pada proses ini, bagian hujung bungkau akan dikecilkan sebagian tepi sehingga 0,5 cm, dan pada bahagian tengah akan dibuat lidah yang berukuran 6 cm. Untuk proses akhir pembuatan bungkau, gam lilin akan dilekatkan pada bahagian lidah bungkau, di mana sebagian penyelaras bunyi. Setelah semua proses selesai, bungkau telah selesai dan boleh digunakan. Untuk proses pembuatan tongkongan di Kampung Kunasang Sinisian menggunakan bahan seperti batang bambu yang matang. Proses pembuatan tongkongan dimulakan mengambil batang bambu yang matang berdiameter 15 cm.
namun size diameter bebas dan bergantung kepada pengguna yang menginginkannya. Ukuran panjang tongkongan adalah sehingga garis pada bambu yaitu 60 cm hingga 65 cm. Proses seterusnya, bambu akan dikupas pada bagian tepi yang berukuran 10 cm hingga 13 cm. Setelah dikupas, 3 lubang akan dibuat di kawasan yang telah dikupas. Lubang tersebut bebas dan boleh dicorakkan mengikut kreativiti pembuat. Proses seterusnya adalah pembuatan tali tongkongan. Dalam proses ini, tali tongkongan dibuat daripada kulit bambu. Proses ini memerlukan ketelitian karena tali akan dipisahkan daripada badan tongkongan, namun bagian hujung tali perlu melekat. Pada badan tongkongan, size tali berukuran 0,3 cm dan tongkongan ikan tusang lama sinisian mempunyai 7 tali. Setelah proses tersebut selesai, proses melaraskan not akan dilakukan. Dalam proses ini, bambu yang dipotong kecil akan disisipkan di setiap bahagian hujung tali dan tongkongan boleh dimainkan. Oleh itu, tongkongan merupakan alat tradisional Sabah yang harus dipelajari oleh masyarakat kita pada masa kini.